Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar, walaupun dalam keadaan sekarang kita tidak bisa bertatap muka. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, kalian bisa list di WhatsApp grup kelas masing-masing dengan format nama dan kelas. Absensi dikirim pada jam pelajaran pukul 9.50 sampai dengan 12 siang. Kompetensi dasar yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini yaitu 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar, dengan tujuan agar peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi. Baiklah, kita akan sedikit mengulang materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Adalah sebuah karya yang dibangun dengan alur yang normal tetapi bersifat hayalan atau imajinasi. Teks cerita fantasi ini bertujuan untuk menghibur pembaca dan meningkatkan daya imajinasi pembaca. Kita akan masuk dalam materi hari ini. Yang pertama, struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, resolusi. Dan yang terakhir, ending. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Orientasi atau pengenalan adalah bagian dari teks cerita fantasi di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur ceritanya kepada pembaca. Kedua, konflik. Konflik adalah bagian dari awal permasalahan hingga puncak permasalahan. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian dari konflik yang terjadi dalam cerita fantasi. Yang keempat adalah ending. Ending adalah akhir dari teks cerita fantasi tersebut. Ending dibagi menjadi 2. Pertama, sad ending. Yang kedua, happy ending. Teks cerita fantasi dikatakan sad ending bila cerita tersebut berakhir menyedihkan. Teks cerita fantasi dikatakan happy ending bila tokoh utama berakhir bahagia. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kebahasaan dari teks cerita fantasi. Kebahasaan dalam teks cerita fantasi ada 5. Teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang aku, saya, kami, mereka, atau nama orang, seperti Siti, Adi, dan sebagainya. Teks cerita fantasi menggunakan kata kiasan dan kata-kata perumpamaan. Yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan konjungsi pengurutan waktu seperti kemudian, selanjutnya, akhirnya, dan sebagainya. Yang keempat, teks cerita fantasi menggunakan kalimat dan ungkapan langsung. Ungkapan langsung itu seperti dialog antar tokoh dalam suatu cerita. Yang kelima, teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dari hasil pengamatan pengarang untuk menggambarkan tokoh, latar, dan konflik. Pada teks cerita fantasi, penulis menggambarkan cerita yang dari imajinasi seolah-olah tampak nyata. Baiklah, ini adalah contoh teks cerita fantasi yang akan kita analisis struktur dan kebahasaannya. Teks ini berjudul Gina yang Suka Membantu.
Di sebuah rumah tua di pinggir kota, hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Gina. Bulunya hitam legam dengan ekor yang pendek. Gina selalu duduk di samping Pak Tua, memperhatikan beliau bekerja. Dari membuat pola, memotong bahan, hingga menjahit sepatu. Pagi itu, Pak Tua yang Gina tunggu belum datang juga. Gina melihat tumpukan sepatu yang baru setengah jadi di meja kerja Pak Tua. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Pak Tua pun masuk sambil terbatuk-batuk. Wajahnya pucat dan jalannya sempoyongan. Setelah mengelus bulu Gina, untuk menyapa, Pak Tua kembali bekerja. Tak lama kemudian, pintu ada yang mengetuk. Dengan pelan, Pak Tua membuka pintu. "Pak, sepatunya bisa selesai kapan?" "Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian," kata tamu itu dengan suara tinggi. "Maaf, Pak, akan saya selesaikan segera." "Besok bisa Bapak ambil," kata Pak Tua sambil terbatuk-batuk. "Baik, saya harap besok sudah jadi. Bila belum juga, saya minta uang saya dikembalikan," kata tamu itu berlalu tanpa pamit. Pak Tua kembali bekerja sambil terbatuk-batuk dan sesekali menyeka keringatnya. Gina mengawasinya. Dia sungguh berharap dapat membantu Pak Tua bekerja. Tiba-tiba, bruk, Pak Tua terjatuh dari kursinya. Gina mendekatinya. Pak Tua tampak seperti sedang tertidur. Lama Pak Tua terbaring di lantai dan tak kunjung bangun. Gina menatap sedih. Dia menatap kedua pasang kakinya, berharap dapat membantu Pak Tua. Tanpa terasa, air mata Gina menetes dan basahi kaki depannya. Dari kaki depannya muncul seberkas cahaya yang terpendar-pendar. Tiba-tiba jari-jarinya memanjang dan terasa tidak kaku. Gina menggerakkannya dan jari-jari kakinya dapat menarik baju Pak Tua. Segera Gina mengambil jarum dan benang. Dia menjahit sepatu lainnya. Tanpa tergesa, Gina telah menyelesaikan 10 sepatu dengan cepat. Kemudian, Gina mengambil sepatu dan kertas. Dia menulis sesuatu dan mengantar kertas itu ke rumah sebelah. Tetangga yang melihat tulisan tersebut segera berlari ke rumah Pak Tua. "Tolong, tolong, Pak Tua pingsan!" teriak tetangga itu. Orang-orang berdatangan dan menolong Pak Tua. 5 hari kemudian, Pak Tua kembali ke rumahnya. Pak Tua heran. Rumahnya sangat rapi dan sepatu-sepatunya telah selesai. Gina menyambutnya dengan mendekati kaki Pak Tua dan mengeong pelan, seperti senang melihat Pak Tua telah kembali. Ini adalah bagian orientasi dari teks cerita fantasi yang barusan dibacakan. Di sebuah rumah tua di pinggir kota, hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Gina. Bulunya hitam legam dengan ekor yang pendek. Gina selalu duduk di samping Pak Tua, memperhatikan beliau bekerja, dari membuat pola, memotong bahan, hingga menjahit sepatu. Wajahnya pucat dan jalannya sempoyongan. Setelah mengelus bulu Gina untuk menyapa, Pak Tua mulai bekerja lagi. Tak lama kemudian, pintu ada yang mengetuk. Dengan pelan Pak Tua membuka pintu. "Pak, sepatunya bisa selesai kapan?" "Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian," kata tamu itu dengan suara tinggi. "Maaf Pak, akan saya selesaikan segera. Besok bisa Bapak ambil," kata Pak Tua sambil terbatuk-batuk. "Baik, saya harap besok sudah jadi. Bila belum juga, saya minta uang saya dikembalikan," kata tamu itu berlalu tanpa pamit. Pak Tua kembali bekerja sambil terbatuk-batuk dan sesekali menyeka keringatnya. Gina mengawasinya. Dia sungguh berharap dapat membantu Pak Tua bekerja. Selanjutnya adalah resolusi. Tiba-tiba, bruk, Pak Tua terjatuh dari kursinya. Gina mendekatinya. Pak Tua tampak seperti sedang tertidur. Lama Pak Tua berbaring di lantai dan tak kunjung bangun. Gina menatap sedih.
Dia menatap kedua pasang kakinya, berharap dapat membantu Pak Tua. Tanpa terasa, air mata Gina menetes dan membasahi kaki depannya. Dari kaki depannya, muncul seberkas cahaya yang terpendar-pendar. Tiba-tiba, jarinya memanjang dan terasa tidak kaku. Gina menggerakkannya, dan jari-jari kakinya dapat menarik baju Pak Tua. Segera Gina mengambil jarum dan benang. Dia menjahit sepatu lainnya. Tanpa terasa, Gina telah menyelesaikan 10 sepatu dengan cepat. Kemudian, Gina mengambil kertas dan sepatu. Dia menulis sesuatu dan mengantar kertas itu ke rumah sebelah. Tetangga yang melihat tulisan tersebut segera berlari ke rumah Pak Tua. "Tolong, tolong, Pak Tua pingsan!" teriak tetangga itu. Orang-orang berdatangan dan menolong Pak Tua. Yang terakhir adalah ending. 5 hari kemudian, Pak Tua kembali ke rumahnya. Pak Tua heran. Rumahnya sangat rapi dan sepatu-sepatunya telah selesai. Gina menyambutnya mendekati kaki Pak Tua dan mengeong pelan seperti senang melihat Pak Tua telah kembali. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis kebahasaan dari teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Mari kita perhatikan tulisan yang berwarna kuning. Gina dan Pak Tua berperan sebagai tokoh. Yang kedua, penggunaan kata sifat dari hasil pengamatan panca indera. Pertama, latar tempat. Kita perhatikan pada tulisan berwarna merah di sebuah rumah tua. Yang kedua, latar suasana. Kita perhatikan pada tulisan berwarna hijau. Yang ketiga, latar waktu. Kita perhatikan pada tulisan berwarna biru. Yang ketiga, penggunaan kata penghubung atau konjungsi penanda urutan waktu. Kita perhatikan pada tulisan berwarna ungu. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat atau ungkapan langsung. Kita perhatikan pada tulisan berwarna abu-abu. Nah, itu adalah hasil analisis kebahasaan dari teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata sifat. Yang ketiga, penggunaan kata hubung. Dan yang keempat, penggunaan kalimat atau ungkapan langsung. Nah, penjelasan tadi adalah materi mengenai struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat diserap dan berguna bagi kita semua. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, kalian tulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan di WhatsApp grup seperti biasanya pada jam pelajaran masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.